Artinya kalau memang itu jalan yang baik, sekalipun banyak yang nyinyir, ya maka di situ ya tetap kita lakukan. Sebagaimana dalam Al-Quran itu yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Artinya kita berjihad, kita beribadah kepada Allah meskipun banyak orang yang mencercah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi bin Malam Bantani wa ila jami'i masyayikhina wa jami'i man fi hadhil masjid masjidul rumah wa jami Fatihah Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal muskilat ikshif annal hujub an wujihadil ma'ani hatta nattali ala khafiyati hadil muskilat wa hafadhna minal khata' wa dhalam fa anta muwafiqul amrin wa anta alamul khuyub innal ladzina astaruna bi ayati llahi samanan qalilah ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu isrun kila. Jadi dikatakan ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Jadi ciri khas dari kesempurnaan akal itu adalah selalu mengikuti hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda bahwasanya seorang yang beragama Islam ini adalah orang atau muslim yang sempurna akalnya, dia dalam berbuat itu selalu mendasari perbuatannya dengan mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang benar itu dalam niat itu adalah mencari ridhonya Allah. Jadi mendasari atau mendahulukan ridhonya Allah daripada ridhonya makhluk. Karena apa? Karena ridhonya makhluk ini tidak ada habisnya. Sampai dikatakan ghayatun nas niku la tudrok. Jadi kita berbuat, dalam perbuatan kita ini bisa diridhoi, dirilani semuanya manusia ini ya tidak ada habisnya. Karena yang namanya manusia itu ya mesti ada yang seneng, ada yang betul seneng, ada yang pro dan ada yang kontra. Karena memang sudut pandang manusia itu beda-beda. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa fa ghayatun nas niku la tudrok. Jadi kalau seorang dalam hidup niku isinya cuma mencari supaya dia itu diridhoni semua manusia, niku tidak ada habisnya atau sia-sia hidupnya ini. Dan yang paling penting adalah menjauhi murkanya Allah. Jadi kita melakukan perbuatan ini mendasari jangan sampai Allah itu murka. Dikatakan lagi bahwa wakilah harokatu to'at dalilul ma'rifah kama anna harokata jismi dalilul hayati. Jadi ketaatan kita menunjukkan atau ketaatan kita kepada Allah itu berarti menunjukkan makrifat atau pengetahuan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bergeraknya tubuh itu masih menunjukkan bahwasanya orang itu punya kehidupan. Nah, sehingga begini, bahwa logikanya semakin orang niku banyak ilmunya, mestinya dalam bersikap niku nggak semakin dewasa. Salah satunya semacam itu. Sehingga saya contohkan kalau ulama dulu ketika terkena musibah
mereka itu tidak memperbesar gelonya, tidak memperbesar marahnya. Ya namanya orang terkena musibah, ditinggal mati napa jenenge tiyang sepahe, ditinggal mati bojone atau terkena penyakit itu, kalau gelo niku wajar Pak, karena manusiawi. Tapi tugas manusia niku jangan sampai memperbesar gelonya, sehingga seakan-akan boten terima dengan qada dan qadarnya Allah. Nah niku sing salah. Nah, sehingga mereka itu meminimalisir, mengurangi, jangan sampai gelone terhadap ketentuan Allah yang kebetulan itu nggak enak di hatinya atau nggak cocok di karepnya orang yang terkena musibah ini, jangan sampai semakin besar gelonya. Sebagaimana diceritakan dulu begini, ada seorang niki sumpek, jadi hidup di dunia niku wis entek-entekan, wis kakean utang, sampun nopo iki jenenge istilahnya niku terkena musibah bolak-balik, akhirnya sowan kepada ulama. Ulama niku disowani akhirnya disambati, niki yok nopo niki? Saya ini ketika hidup niku wis kaya-kaya iku wis urip iku mung bala tok isine niku. Ndak enak-enake, kathah mboten penake. Lah kemudian dijawab sama si ulama itu, ya sudah, kalau kamu merasa hidup ini banyak beban, silakan kamu ini pergi ke kuburan atau pergi ke makam itu. Coba kamu lihat bahwa sebagaimana dikatakan dalam hadis, orang-orang yang sudah mati, entah mereka itu muslim atau kafir, jadi mereka itu mukmin atau kafir, muslim atau kafir, mereka itu kepinginannya cuma satu, mereka itu pingin supaya mereka itu hidup lagi, dan ketika hidup mereka itu ingin mengalokasikan waktunya itu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kenapa? Karena mereka itu tahu kalau di kuburan itu tidak enak. Sing biasane teng donya niku Pak saged kumpul-kumpul kare kanca, kalih napa jenenge relasi sama teman, bareng-bareng jamaah. Lah teng kuburan pun mboten saged, Pak. Kiambaan. Nah, kepinginannya orang yang mati itu cuma satu, pingin balik teng donya. Lah niku wong mukmin, apalagi orang kafir. Sehingga wajar ketika memang dalam Al-Quran itu dikatakan kurang lebih terjemahan semacam ini, ketika orang kafir itu berada di kuburan, jadi mereka orang-orang kafir, mereka itu keinginannya cuma satu, jadi pun ngerasakan atau sudah merasakan bahwa siksa kubur itu memang perkara yang hak, sebab mereka ini tidak meyakini Allah atau ingkar Allah di dunia. Jadi mereka itu baru merasakan, baru sadar. Akhirnya mereka ya keinginan cuma satu, wis kula pengin urip ning donya, pomo kula nggak ada harta kata atau punya uang banyak, saya akan bersedekah berapa saja, wis akan saya korbankan, wis gak pateken awak dhewe niki gak mangan ritek gak apa-apa wis. Nah, karena apa? Karena yang berada di kuburan itu sudah merasakan kehidupan di kuburan itu ya tidak enak. Enak dan tidaknya itu tergantung amal di dunia. Lah tiyangnya kafir. Kalau kafir kan jelas. Berarti ketika di akhirat atau ketika di alam barzah nanti mereka akan mendapatkan siksa kubur. Lah keinginannya cuma satu, saya ingin balik ke dunia meskipun satu hari saja, agar saya itu bisa bersedekah atau beramal baik. Jadi ketika kamu sumpek, nah dijawab oleh ulama, ketika kamu sumpek ya coba lihat di kuburan, sehingga ziarah kubur niku nggih sunnah untuk mengingat-ingat mati, tapi bukan mengingat-ingat untuk ngeden-ngedeni, bukan Pak, tapi untuk bersyukur. Maksudnya meskipun saya ini mungkin orang yang terkena musibah, tapi seenggak-enggaknya jangan sampai gelo terhadap musibah niku menghilangkan bersyukur saya bahwa saya itu mempunyai hal yang tidak dimiliki oleh orang yang sudah mati, yaitu apa? Masih hidup. Mulane orang dulu mengatakan bahwasanya
Kalau orang hidup niku tidak punya uang, niku masih mending daripada dia itu mati. Karena apa? Ketika orang itu hidup masih bisa beramal, sehingga amal itu dibuat celengan dia itu ketika di akhirat. Nah, kalau masalah uang mboten gadah niku kan nggih saged diusahakan, Pak. Sembuh ngamen napa-napa niku kan bisa sakit asal arto. Tapi kalau nyawa niku pun hilang, kalau sudah faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ketika nyawa itu sudah di kerongkongan, nggih, maka tidak bisa nanti dikembalikan. Terus ngoten. Nah, sehingga para ulama dulu ini berprinsip bahwasanya meskipun mereka ini terkena musibah, ya jangan sampai musibah itu gelonya ini ngalah-ngalah nih napa jenenge bersyukurnya. Jadi meskipun mereka gelo, ya gelo manusiawi, istilahnya semacam itu. Waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jamil khotoya hubud dunia. Jadi Nabi Muhammad ini bersabda bahwa asal segala atau pangkal segala kesalahan itu adalah hubud dunia. Hubud dunia itu maksudnya kendonyan. Kendonyan itu maksudnya hidupnya itu 24 jam itu orientasinya ya cuma dunia mawon sampai melalaikan akhirat. Atau semacam. Diibaratkan kalau nanti orang tersebut butuhnya itu cuma makan satu piring, tapi dia itu dalam mencari harta itu tidak ada habis-habisnya, sehingga sampai ngelalek nih ketaatan sampai nanti melakukan atau melakukan dengan cara kemaksiatan. Nah ini kucing dimaksud hubud dunia. Ya kalau orang bekerja untuk mencari nafkah, nah ini wajib. Bekerja untuk sekedar memenuhi kebutuhan ini wajib. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, dia kebutuhannya sudah terpenuhi, nanti tinggal kebutuhan akhiratnya, yaitu apa? Sholat 5 waktu, kemudian apa namanya? Dia berzikir kepada Allah. Lah ini kok sampai terlalaikan. Lah ini sing mboten angsal. Lah sehingga dulu Nabi Muhammad niku ketika beliau niki apa namanya? Memberikan kebijakan ini nggih mboten ekstrim, Pak. Tidak sebagaimana digambarkan oleh mereka-mereka yang hanya memahami Nabi Muhammad itu dari si ibadahnya saja. Jadi ada orang yang memahami Nabi Muhammad itu ngapunten selama hidupnya itu nggih masjid mawon, mboten. Bahkan sampai dalam hal urusan apa namanya kehidupan, ketika memang di situ dirasa apa bertentangan dengan ibadah, dicari jalan tengahnya. Nah contohnya begini, Nabi Muhammad itu pernah mendapat pengaduan dari seorang sahabat yang kebetulan sahabat itu punya kesibukan. Intinya sahabat itu nggak mempunyai anak kecil, sehingga tidak mungkin meninggalkan si anak dalam waktu lama, kemudian juga mempunyai profesi penggembala kambing ila akhirih ini, dan nggak bisa meninggalkan profesinya. Men sholat jamaah, datang sholat jamaah cara zaman dhisik niku. Cara dibandingkan saat ini nggak tebih. Kalau dulu niku sholat subuh saja dikatakan bahwa rakaat pertama niku baca Al-Baqarah. Padahal Al-Baqarah niku cara Quran niku nggih hampir 2-3 juz. Rakaat kedua niku Ali Imran atau Al-Maidah. Lha niku biasa, Pak. Zaman rumiyin ngoten. Sehingga ada salah satu sahabat niku protes. Wah, kalau sholat modal kayak Kanjeng Nabi nggih remuk kula niku. Mungkin lah tiang-tiang sing mboten kerja niku nggih gampil. Orang-orang yang enggak punya kesibukan niku nggih enak. Nah, akhirnya apa namanya Nabi Muhammad itu memerintahkan atau memanggil si imam. Ya sudah, si imam di sini panggil. Kebetulan yang menjadi imam itu sahabat Mu'ad. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau jadi imam itu nggih sing sedengan mawon. Sedengan itu masih pripun? Nggih sing diwaos niku nggih sesuai dengan kadar jamaah. Lah kalau Al-Baqarah yang 258 ayat nggih, kalau di sini nggih hampir 1 jam niku salat niku. Lah niki ndak kuat. Karena sebagian jamaah itu ada yang tua, kemudian ada yang
muda, ada yang di situ punya kesibukan. Nah, Nabi Muhammad itu menganjurkan bahwasanya pilih waktu sholat niku yang sedang-sedang saja. Ya seperti di Jawa nih, mulane teng Jawa niku kenging napa? Sing diwaca niku nggih surat-surate niku nggih sing sedengan. Ndak ada di Jawa niku yang sobi seperti di Arab niku mboten enten, Pak. Kalau di Arab niku biasanya kan nggih sing diwaca dawa. Lalu Jawa niku nggih sedengan. Mungkin paling dawa niku nggih sabihis atau paling dawa niku nggih al-atakadul ghasyiyah niku mawon tasih sedengan. Mungguhe tiyang Arab niku tasih pendek. Nah, karena Nabi Muhammad itu menekankan bahwa yang paling penting itu ketika dalam beribadah itu jangan sampai mengganggu duniawi yang di situ sifatnya kebutuhan. Begitu juga dalam beribadah, dalam mencari nafkah itu jangan sampai mengganggu yang namanya ibadah. Dan ini hal semacam ini juga diperhatikan, tapi disikapi dengan cara yang bijak. Nah ini mulai cara zaman dhisik niki Nabi Muhammad tidak hanya memperhatikan mereka-mereka yang beribadah, tapi mereka-mereka yang bekerja mencari nafkah pun juga diperhatikan. Sehingga di zaman Nabi Muhammad mereka-mereka yang cari kerja niku nggih ayem niku ateges niku kerjanya itu tidak sampai mengganggu ibadah ya. Yang ibadah itu pun juga tidak sampai menggeser waktu kerja. Artinya Nabi Muhammad itu menekankan bahwa jangan sampai orang beribadah niku sampai mendeta niku apa? Mendeta niku wis awan bengi sore uripe teng masjid mawon. Cara zaman di sini aran mandeta ratu misal. Jadi uripe niku wis uripe nggih teng masjid terus sampai lali anak bojone, anak bojone keleleran. Gak dipakani, gak mendapat kebutuhan makan sampai kelaparan, sampai ngemis-ngemis ning tangga. Lah itu tidak baik. Begitu juga sebaliknya, kerja tok sampai endas dadi sikil sampai dadi endas. Sampai lali ibadah meskipun ibadah itu sebentar. Tapi yang paling dipikirkan adalah sinergitas. Sinergitas itu maksudnya imbang. Ngibadah, waktune kerja nggih kerja. Wa aslu jamil fitnan mad'ul usri wa zakat, bahwa pangkal segala fitnah adalah orang niku ndak mau berzakat atau ndak mau bersedekah. Jadi di sini dikatakan bahwa pangkal dari kemaksiatan adanya pencurian, adanya perampokan, adanya penjambretan, adanya perampasan hak-hak milik orang lain itu ya karena apa? Karena adanya orang yang kaya itu tidak mau berbagi kepada orang yang miskin. Nah ini sudah disintir bahwasanya zaman dulu Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai mewanti-wanti bahwasanya kalau nanti jadi pejabat jangan sampai menampakkan gaya hedon. Gaya hedon itu berlebih-lebihan di dalam gaya hidup, menampakkan kemewahan. Ya kalau orang hidup sesuai kebutuhan ya monggo. Tapi yang jelek itu ketika sidik-sidik niku menampakkan kemewahan, apalagi di depan orang yang miskin. Karena bahayanya apa? Ini menyebabkan kasru qulubil fuqara. Jadi menyayat hatinya orang miskin yang tidak mampu untuk mewujudkan nikmat yang ditunjukkan oleh orang atau si kaya tersebut. Bahayanya malah nopo? Orang yang miskin itu tergiur sehingga dia ketika tidak mampu mewujudkan, maka yang dilakukan adalah menghalalkan segala cara. Jadi mulane Pak, cara zaman saat ini ngene nopo? Banyak orang yang miskin itu nggih ngapunten kadang dibela-belani utang. Dibela-belani, ingin naudzubillah lah, utang itu tidak halal. Tapi ada yang di situ mencuri sampai merampok ya. Ketika mereka ditanya, kebutuhan cuma satu, bahwa saya ini nggak tercukupi, nggak ada orang kaya yang peduli sama saya. Yang kedua, saya ini mencuri itu ya karena kebutuhan, karena anak istri saya lapar, itu mawon.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika orang yang kaya ini tidak punya empati untuk berderma, maka jangan disalahkan ketika orang yang sudah budrek, sudah nggak menemukan jalan halal, dia itu cenderung menghalalkan segala cara. Karena wataknya manusia itu ketika kebutuhan itu pun kepepet, Pak. Kebutuhan itu pun kepepet. Akal itu mesti akan berpikir bagaimana dia itu bisa memenuhi kebutuhan. Jika benar kalau di zaman dulu, yang ngapun zamannya Pak Harto itu, yang paling ditakuti oleh pemerintah itu adalah ketika rakyat itu sudah tidak terpenuhi kebutuhan. Ini artinya kekuatan politik apapun, kekuatan pemerintah dengan apapun, ketika sudah berhadapan dengan rakyat ini sudah nggak percaya karena nggak terpenuhi kebutuhannya, mesti bakal kalah. Nah, ini sehingga Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti jangan sampai orang yang kaya ini tidak punya empati. Dia punya empati, sudah nggak berbagi, kemudian dia itu juga menampakkan kemewahan. Nah, ini menjadi pangkal yang namanya fitnah. Wakila al-mukiru bil taksir abadan mahmudun wal ikraru bil taksiri alamatul qabul. Jadi dikatakan lagi bahwa orang yang masih merasa bahwasanya dia itu lemah di dalam beribadah, maksudnya merasa lemah itu maksudnya dia ketika mampu beribadah, dia merasa bahwasanya ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan karena kekuatan murni dari saya. Kemudian wal ikrar bitaksir, dia merasa bahwasanya dia itu masih gampang melakukan maksiat. Jadi punya perasaan semacam itu, sehingga di hadapan manusia itu dia itu akan rendah hati. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia itu senantiasa bertobat. Maka orang-orang semacam ini niku alamatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga penyakit itu tidak hanya mereka-mereka yang tidak beribadah saja atau mereka-mereka yang melakukan maksiat saja, tapi yang jadi beribadah kadang ketika orang beribadah tapi dia sudah tidak punya perasaan bahwasanya dia bisa beribadah itu ya karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dunia ini ya wajar bahwa ketika seorang niku sudah sregep beribadah, ketika seorang itu sudah sregep beramal baik, kadang diciptakanlah sebuah penyakit. Jadi setan itu ketika ganggu itu ya salah satunya dari hal bahwasanya dia itu merasa menjadi orang yang paling baik. Sehingga di dunia ini wajar ada istilah yang namanya radikalisme. Istilahnya radikalisme itu pemikiran yang radikal, sampai ada pemikiran menghalalkan orang-orang yang tidak sepemahaman, mereka halal untuk dibunuh ila akhiri. Nah, ini karena memang ada penyakit bahwasanya mereka-mereka yang terjangkit dengan hal tersebut itu mereka-mereka yang merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, sehingga nanti tidak janggal kenapa di negara ini ada orang Islam itu kadang membunuh sesama Islam, membunuh sama Muslim. Nah, karena memang di hatinya bisa jadi meskipun ibadah niki toto, tapi di situ PR-nya itu masih ada, yaitu merasa bahwasanya dia itu lebih baik daripada yang lain. Jadi sehingga nanti Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti bahwasanya ketika orang itu sudah sregep beribadah itu sepenak, Pak, bukan berarti tugasnya selesai. Kadang tantangannya itu lebih besar. Kalau orang niku mboten saged beribadah secara ajeg, paling musuhe niku nggih karep, Pak. Karep niku maksudnya piye? Kadang niku nggih kadang duduten semangat niku nggih ngalah-ngalahne liyane. Saderenge wektu azan niku pun teng masjid. Tapi lek kadang males niku koyo yo wis gak belas nang masjid itu. Paling musuhe niku mau karep mau mboten. Tapi ketika sudah ajeg beribadah, setiap hari beribadah, lah niku bakal ada musuh baru, yaitu melawan merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini
diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad. Wakila kufranun nikmat lukmun, dikatakan lagi bahwa mengkufuri nikmat niku adalah hal yang tercela. Jadi tidak merasa bahwasanya kita punya nikmat niku hal yang tercela. Jadi seperti yang diceritakan tadi, ketika kita terkena hal-hal yang menyusahkan diri kita, kalau gelo niku wajar. Tapi kalau sampai kufur nikmat itu apa? Enggak merasa kalau kita mendapatkan nikmat yang paling agung. Nah ini yang lebih bahaya. Karena apa? Karena para ulama niku sudah mengatakan bahwasanya ketika seorang niku tidak mau mensyukuri nikmat dalam bentuk karena dia itu tidak keturutan keinginannya, sehingga sampai melupakan mereka nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Nah ini sing dados napa iku jenenge, bisa jadi kenikmatan yang dia peroleh sebelumnya itu malah menjadi nikmah niku napa? Hal-hal yang menyebabkan murka Allah. Itu sing ngoten. Artinya ketika kita mendapatkan musibah, ya jangan sampai sekali lagi kita niku mempunyai perasaan bahwa kita ini adalah orang yang paling rugi hidup di dunia. Sebagaimana dulu dikatakan begini, bahwa ada seorang petani. Nah, ini diceritakan dalam sebuah kitab nih, ada seorang petani ini leleh ini napa? Tilem tenggalengan. Atau ngajengnya atau di depannya ini wonten setunggile niku uwit cerme, uwite gede wae. Tapi buahnya kecil. Jadi dia bersandar di situ. Neng galangnya ternapa jenenge wit cerme. Lah teng sandinge niku wonten tanduran semangka. Tanduran semangka niku napa niku tandurane niku batangnya kecil-kecil. Semangka niku kan anune merambat. Tapi wohe gede. Nah ketika dia itu bersandar di cerme niku pohon yang besar, buahnya kecil. Dia tuh mikir, ya Allah, panjenengan itu ya gak pati adil panjenengan itu. Mosok wit sing gedene kaya ngene, tapi buahnya kecil. Sementara semangka itu buahnya besar, tapi batang pohon atau mungkin batang pohonnya itu merambat. Dia berpikirnya itu cara logis saja, bahwa kalau nanti semangkanya besar itu piye lek nyonggo itu. Mestinya ya seperti kelapa itu, seperti kelapa, batangnya, gelugunya itu besar, buahnya itu juga besar. Nah ini pangeran ini nggak adil ini. Dia sempat berpikiran semacam itu. Nah akhirnya ketileman Pak, pas wae ketileman, mak bedundur dumadaan itu, tiba-tiba buah cerme yang kecil itu jatuh, kemudian mengenai kepalanya. Wah akhirnya dia ini mak teratap tangi, cekekal. Istilahnya itu dia itu kaget. Wah akhirnya berpikir astagfirullahaladzim. Ternyata betul. Untungnya buah cerme yang di situ menjatuhi kepalanya. Bayangkan kalau buah semangka. Jadi sebelum tidur dia tuh berpikiran, wah pangeran ini gak adil. Lebar ketileman itu dilarang wonten wah cerme niku ngenai sirahe niku akhir berpikiran lah nggih. Untungnya wah cerme itu cilik. Lek pomo wah cerme iki sak semangka nggih remuk ndase niku. Lah akhirnya disinilah yang saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu itu tidak beserta atau tidak disertai gharat apapun. Lah kalau nanti disertai dengan gharat, namanya gharatnya manusia niku nggih ghayatun nas la tudrak. Mboten enten teke. Sebagaimana digambarkan, kalau nanti ada orang niku dalam keadaan panas, pingin niku udan. Tapi pada saat kehujanan, dia itu kadang pingin hujan itu reda. Karena apa? Kebanjiran. Nah, artinya kalau nuruti
keinginannya manusia itu ya tidak ada habisnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala qada qadarnya meskipun hal itu tidak cocok secara bentuk dengan apa yang dikehendaki manusia, tapi itu minimal adalah hal yang terbaik bagi manusia tersebut. Dan semoga kita mendapatkan kebaikan dan kita ini bisa mendapatkan hikmah ketika kita atau andaikan kita mendapatkan musibah. Dan jangan sampai musibah itu menyebabkan kita ini berpikiran bahwa kita ini tidak mendapatkan nikmat sama sekali, atau bahkan berpikiran kalau Allah itu tidak adil. Naudzubillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.